Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja dari yang namanya 7 segment display. Nah, 7 segment ini nanti akan dikonekkan dengan Arduino untuk nanti akan diproses oleh si Arduino. Nah, 7 segment ini apa? Ada yang pernah tahu nggak 7 segment ini apa? 7 segment ini di dalamnya ada LED nih. Jadi sama seperti namanya, kan namanya itu 7 segment display. Nah, artinya ada 7 LED yang bisa kita kontrol di dalamnya. Nah, 7 LED itu, jadi kalau misalnya nanti ada gambar ya seperti gambar sebelah Kak Abdul ini. Nah, jadi kalau misalnya itu ada 7, jadi sini 1, mungkin gambar kabel kurang pas nih, 2, 3, di sini juga ada. Ini kalau kamu perhatiin, itu ada ini semua nih di sini. Jadi ini, lalu ini, lalu ada lagi di sini, lalu di sini, sama di sini ada dot point ya. Oke. Nah, ini ada 7. Jadi kalau kalian lihat nih ada isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 LED yang nanti akan kita program nyala-nyalanya gitu. Jadi di balik-balik si 7 segment ini masing-masingnya di belakangnya ada LED yang bisa dinyalain. Sama di sini ada namanya dot point-nya gitu. Yang titik di sebelah sini dot point. Bisa digunakan, bisa tidak. Nah, jadi ini nih ada namanya per masing-masing segmennya. Jadi ini kita namakan, sebentar, kita ganti. Yang ini dinamakan A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Yang di sebelah sini kita namakan dot point atau DP. DP atau dot point. Konfigurasinya bisa dilihat di gambar sebelah kabel. Nah, jadi bisa lihat di sini 7 segment itu ada 7. Jadi kita nanti yang ini LED A, ini LED B, LED C, LED D, LED E, LED F, LED G. Nah, 7 segment yang kamu gunakan ini dibilang common anode. Jadi semua anodanya kan sama LED itu ada anoda, ada katoda. Nah, ini semua anodanya itu terhubung semuanya. Jadi nanti yang akan kita kontrol adalah katodanya atau groundnya atau low-nya atau sinyal low-nya gitu. Jadi nanti kalau kita berikan sinyal low, maka LED-nya akan nyala. Jadi kalau kita kasih sinyal low ke A, maka A-nya nyala. Kita kasih sinyal sinyal low ke B, B-nya juga jadi nyala. Tergantung nanti kita mau nyalainnya bentuknya kayak apa. Jadi nanti kita di sini kita akan coba praktekin untuk membuat angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti jadi kalau misalnya kita mau angka 1 misalnya. Nah, angka 1 itu artinya yang ini, yang B mesti menyala, dan yang C gitu. Nah, untuk B dan C nanti kita berikan sinyal low. Nah, jadi seperti itu kurang lebih cara kerja 7 segmentnya. Kita sekarang akan mencoba merangkai dulu untuk nanti kita program si 7 segmentnya. Nah, caranya yang paling pertama adalah ini tinggal langsung aja dicolok aja ke dalam breadboard yang kamu punya sesuai nanti dengan FreeSync yang nanti akan kabel jelaskan. Oke, kita masuk ke FreeSync-nya kabel ya. Nah, bisa dilihat di sini kabel punya satu buah Arduino, satu buah resistor 220 ohm, dan satu buah 7 segment display. Nah, jadi kita taruh aja 7 segmentnya di sini, satu di bagian yang atas, satu di bagian yang bawah seperti ini. Nah, setelah udah kita taruh,
Yang paling habis itu kita ambil dulu si resistornya untuk kita taruh di bagian atas supaya gampang. Jadi kabel rotate dulu, kita taruh dia di. Nah, konfigurasinya si 7 segment ini bisa dilihat di gambar sebelahnya kabel nih, gambar yang muncul. Jadi kalau kamu mau kontrol kaki A, maka kamu akan isinya di sini, di kaki yang ini. Ini A, katod B, ini katod C, ini katod D. Nanti bisa dilihat di situnya ya. Tapi ini intinya dirangkai dulu seperti gambar yang ada. Nah, jadi ini kita masukin ke sini. Ini adalah katod VCC-nya nih. Ini adalah untuk ngatur kaki VCC-nya si 7 segment. Nah, jika sudah, lalu kita akan menghubungkan si masing-masing. Nah, jadi di sini adalah kalau dilihat di sini seperti gambar yang di samping kabel nih, ini ada A itu yang ini kaki A, ini kaki B gitu ya. Ini di sini bisa A, B, C, D, E, F, G, baru di sini DP, di sini dot pointnya di sini sama ini left voidnya. Yang ini kita nggak usah pakai dulu kecuali kita nanti mau nambah 7 segmentnya. Nah, jadi di sini kita akan bikin kaki A itu terhubung sama si ininya ya. A itu akan kita hubungkan ke si Arduino yang kita punya. A akan masuk ke kaki nomor 2. Jadi A di sini ke kaki nomor 2. Nah, ini kita benerin dulu, kabel benerin. A masuk ke kaki nomor 2. Warnanya biru. Lalu B masuk di kaki nomor 3. Nah, B kabel ganti warnanya jadi warna yellow. Nah, lalu kita masuk ke kaki yang C. Kaki C ada di sini. Kaki C itu ada di yang berikutnya, di nomor 4. Warnanya jadi hijau. Lalu kaki D itu ada di sebelah sini. Sebelah yang bagian sebelah sini. Nah, ini kaki D. Ini kita pindahin aja nih ke sini. Nah, kaki D ini ditaruh di nomor 5. Oke. Nah, lalu kita masukin yang E di kaki nomor 6. Oke. Lalu kita masukin tadi A, B, udah. C, D, E, F. F-nya ada di sini. Dihubungkan ke kaki nomor 7. Oke. Nah, lalu kita masuk ke kaki nomor G. Nah, G-nya di pin nomor 8. Oke. Lalu yang dot point itu masuk di kaki nomor 9. Jika sudah, ini kan berarti sudah terhubung semua ya. A, B, C, D, E, F, G, dot point udah terhubung semua, VCC juga sudah. Nah, sekarang kita berikan VCC, kita hubungkan saja ke sini VCC-nya. Nah, VCC dihubungkan, dimasukkan ke bagian atas. Jadi dia VCC-nya terhubung dengan si resistor yang ada. Nah, jika sudah seperti ini dirangkaikan, lalu tinggal dicolok aja 7 segmentnya, kita masuk ke dalam Arduino yang kita punya. Nah, di dalam 7 segment yang kita punya, yang pertama kali kita akan lakukan adalah kita akan memberikan nama kepada pin 7 segment yang sudah kita berikan. Jadi tadi kita biasa kan kita langsung INT. Nah, sekarang kita kasih namanya jadi const, ada konstan jadi gitu. Jadi dia pasti tidak berubah-ubah gitu. Konstan INT,
Kita kasih nama misalnya pin LED 8. 8 karena kita mau menggunakan ada 8 kaki di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pin yang masuk di sini. Dan 8 itu adalah, jadi kita ini terus kita buka kurung kurawal. Lalu kita pakai di kaki berapa aja? Kita pakai tadi di kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 5, kaki 6, kaki 7, kaki 8, dan kaki 9. Oke, titik, koma. Nah, ini kita berikan nama, ini namanya adalah array satu dimensi. Nah, ini adalah artinya array itu adalah kumpulan dari data-data. Jadi kalian bisa aja sih pin LED 2, pin LED 3, pin LED 4, tapi kan ada banyak. Nah, paling gampang untuk supaya tidak panjang ke bawah itu menggunakan yang namanya array. Array itu adalah kumpulan dari banyak data, tapi datanya sebenarnya sama, cuma beda angkanya aja. Nah, lalu kita menggunakan si array. Lalu jika sudah kita masuk ke void setup. Nah, kita akan coba untuk menginikan si ininya nih, kita tes apakah si 7 segmentnya nyala atau tidak. Nah, yang pertama kita berikan for di sini di setup for int i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 7, i plus plus. Nah, jadi kita akan menggunakan pengulangan sebanyak 7 kali dari 0 sampai 7 itu sebanyak 8 kali. Itu karena di sini pin LED-nya tuh ada 8. Jadi 0 itu kan 0 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 8 kali pengulangan. Itu buka kurung kurawal. Kita mau mengatakan bahwa semua tadi pin LED yang ada di atas itu, pin mode, pin LED itu semuanya adalah pin LED variabel i, pin LED i itu semuanya adalah output. Jadi kita menginisialisasi semua LED sebagai output. Ini biar nggak lupa, ini adalah inisiasi semua LED menjadi output. Lalu kita tutup kurung kurawalnya. Lalu for int i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 7, sama juga, i plus plus, itu adalah digital write pin LED i itu kita matikan. Jadi nanti kita akan menyalakan lalu kita matikan dia satu persatu gitu. Jadi kita ganti dia jadi high satu persatu. Jadi dari 0 semua jadi 1, high, mati satu-satu. Nanti kita lihat. High. Lalu kita berikan delay misalnya per 1000. Nah, ini kita coba dulu. Kita pastikan sudah terkomunikasi atau tidak. Ini kita verify. Sambil kita verify, jika sudah kita hubungkan. Oke, sebentar. Expected. Oke, ininya salah. Oke. I-nya jadinya i kurung kurawal i tutup kurung ya, verify. Oke, dan lalu kita hubungkan si 7 segmentnya.
Kita hubungkan Arduino-nya, kita hubungkan Arduino-nya, lalu kita upload. Apa yang terjadi bisa kita lihat di sini. Nah, bisa lihat sini semuanya nyala, lalu akan mati satu persatu. A, B, C, D, E, F, G. Nah, mati semua. Artinya, dan cukup sekali aja itu memastikan bahwa kita berhasil berkomunikasi dengan si 7 segmen kita dulu. Lalu kita balik lagi nih ke rangkaiannya kita, ke Arduino-nya kita. Kita masuk sekarang kalau misalnya kita mau nyalain, misalnya kita mau bikin angka 1. Nah, angka 1 seperti yang kamu bisa lihat di gambar yang kabel ini, yang harus menyala adalah yang B dan yang C. Maka jadi kita membuat perintah untuk menyalakan hanya yang B dan yang C aja. Jadi kita bikin lagi di sini. Digital write pin LED. Nah, pin LED-nya bisa dilihat di sini nih. Kalau ini kan adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan adalah A. Ini kan adalah 2. Ini adalah yang A. B itu ada yang di 3, 4. Itu C, D, dan seterusnya gitu. Nah, berarti karena kita mau nyalain yang B, maka yang B itu adalah di data yang nomor 2. Ini kan 0, 1, 2 gitu. Jadi kan ini 0, 1, 2. Jadi kita yang 3 itu ada di nomor 1, data ke 1. Ini adalah data ke 2. Jadi 0, 1, 2. Kita mau nyalain yang 3 dan 4. Maka di sini adalah pin LED. Terus kita tulis yang pertama 1. Digital write. Sorry, tanda kurung. Pin LED 1. Low. Titik koma. Oke, setelah itu kita masukkan lagi di bawahnya digital write pin LED 2, low, titik koma. Nah, ini kalau kita jalankan, verify. Oke, lalu kita upload. Yang akan terjadi adalah, nah, dia mundur dulu di setupnya tadi, dia ngecek dulu. Nah, lalu angka 1 yang nyala karena kita hanya mengaktifkan yang B dan yang C. Begitu juga kalau kita pengen yang nanti nomor 2, nomor 3, nomor 4 bisa dibikin kayak yang di gambarnya kabel sebelah ini. Tapi kan akan jadi repot kalau kita harus semuanya nih. Kalau misalnya kayak kita mau bikin angka 8, maka kita harus pin LED 0, pin LED low, pin LED 1, low, pin LED 2, 1. Jadi banyak banget datanya. Untuk itu kita akan menggunakan fungsi dari array lagi, tapi array yang dibilang array 2 dimensi. Jadi arraynya lebih banyak lagi. Supaya nanti kita gampang, cuma tinggal kita panggil-panggil aja data-data LED yang buat nanti dipanggil. Nah, kita akan masuk lagi ke Arduino-nya kita. Nah, kita akan menggunakan yang namanya fungsi bol. Bol itu artinya boolean. Boolean itu adalah aljabar boolean, di mana yang angkanya cuman kalau nggak 1 ya 0. Jadi kalau boolean itu, jadi kita akan menggunakan boolean, namanya boolean. Itu adalah dia cuma punya 0 atau enggak 1, atau biasa kita bilang biner. Tapi di aljabar namanya aljabar boolean, itu nama orang boolean. Nah, di sini kita panggil nih fungsi boolean ini dengan bol. Nah, jadi bol, kita nama bol digit. Nah, 10 karena akan ada 10 baris. Kan jadi akan ada 0, 1. Kenapa 10? Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi akan ada 10 baris dan 7 kolom. Sama dengan kurung kurawal. Nah, jadi intinya kita bikin dulu ada kurung kurawal, kita tutup kurung kurawalnya. Nah, di sini udah ada, tutup kurung kurawalnya, jadi nggak usah. Dan di dalam si kurung kurawal ini akan ada 10 kurung kurawal. Jadi ini kalian bikin dulu biar nanti nggak lupa. Jadi akan ada kurung kurawal di bawahnya lagi. Jadi di sini kita copy aja. Lalu kita sebanyak berarti 9 kali di bawahnya. 1, 2, 3, 4. Oh. Dan pastikan di sininya ada koma.
koma, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang paling terakhir nggak usah pakai koma. Nah, lalu kita isikan angka di dalam setiap kurung kerawal yang ada. Itu kurung kerawal itu akan mendefinisikan setiap kolom itu mendefinisikan ininya. Jadi kalau kolom 0 yang pertama itu akan A, kolom 1 yang B, kolom 3 yang C. Jadi dia akan merepresentasikan itu. Jadi kalau misalnya nih kita pengen yang pertama kan angka 0. Kalau angka 0 kan yang nyala adalah A, B, C, D, E, F. Nah, itu membuat berarti kita akan di sini kita bikin berarti A-nya 0, pin A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, A, B, C, D-nya 0, E-nya 0, F-nya 0. Nah, G-nya kan tapi tetap nyala. Jadi G-nya kita kasih 1, 1 gitu. Nah, ini kita bisa kasih nama jadi angka 0. Nah, begitu juga untuk angka-angka yang lain. Jadi ini di sini tinggal kita bikin juga untuk angka-angka yang lain. Begitu kita mau angka 1, B dan C. Maka 0 yang A-nya 1, 0,0, yang lainnya 1. Ini adalah angka 1. Begitu juga untuk angka kedua dan ketiga bisa dibikin seperti gambar yang ada di samping untuk nyalanya, dan Kak Abdul akan mempercepat untuk isi arahnya ya. Nanti tinggal diikutin aja. Nah, jika sudah seperti ini, jadi nanti kalian tinggal masukin aja inilah booleannya. Ini adalah setiap angka-angka ini akan merepresentasikan pin LED yang ada ya. Jadi kayak misalnya angka 8 itu artinya semuanya jadinya 0 karena semuanya kita akan nyalakan. Nah, sesudah itu kita akan masuk ke dalam sebentar delay. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam, kita akan bikin dulu satu buah void untuk tampilin setiap angka-angka yang tadi gitu. Jadi void tampil int angka. Oke. For tadi int-nya i sama dengan 0, titik koma, i-nya tadi ada berapa? Ada 7 ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 7 angka. Jadi i sama dengan di sininya 6. Titik koma i plus plus. Oke, tutup kurung. Sekali lagi, kurung kerawal dibuka. Digital write pin LED yang i itu digitnya itu angka i. Pin LED digit angka i. Oke, koma, titik koma. Tutup kurung, titik koma. Oke. Pin LED yang mana? Jadi pin LED 0, digit angkanya nanti dia akan ngikutin sesuai dengan i yang ada gitu. Jadi digit angkanya angka yang mana sesuai dengan digit yang nanti akan kita masukkan. Digit angka i. Oke, kita masuk ke loopnya kita. Ini dihapus dulu. Nah, di sini tinggal tampil. Jadi kalau
tampil buka kurung 0. Jadi kalau kita maunya 0 ya tinggal ditampil angka 0. Nanti dia akan memanggil array yang angka 0. Nah, kita kasih delay 1000. Titik koma. Nah, ini tinggal kita copy aja. Biar cepat, kita copy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini tinggal kita ganti. Tampilnya angka berapa? Kalau angka 1, dia akan panggil angka 1 nanti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika sudah kita coba verify dulu. Oke, ada salah. Expected. Oke, di sininya kita kasih titik koma. Tadi ketinggalan. Titik koma, verify. Oke, dan lalu kita upload. Begitu upload, kita lihat hasilnya nanti akan jadi kayak gimana. Nah, upload, dia akan nyala dulu, start. Kayak yang tadi, dia coba komunikasi dulu. Nah, lalu dia akan tampilkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, balik lagi ke 0. Dan akan terus-terusan, karena dia akan loop. Jadi kita bisa nyalain salah satu-satu gitu, sama kayak yang tadi, kita nyalain satu-satu, bisa. Tapi akhirnya panjang sekali baris komennya. Nah, sekarang kita singkat dengan menggunakan fungsi array yang dimana dalamnya adalah data bol atau data boolean. Nah, jadi inilah cara kerja si Seven Segment ya. Jadi nanti Seven Segment ini bisa kita tambahin. Jadi digital ada banyak. Bisa jadi jam, bisa jadi penunjuk waktu, bisa jadi apa untuk nanti kita bikin banyak hal. Oke, itu aja pembelajaran kita tentang Seven Segment kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau ada kesusahan dalam mengerjakannya, ada problem, jangan sungkan untuk langsung bertanya atau mengirimkan pesan kepada tim Diro. Atau kalian boleh dulu list dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin. Selamat mencoba lagi. Bye!